Karena kan intinya dari mandikan jenazah itu nanti hilang flikernya. Fliker itu kan keringat bakteri mungkin, kesane keset. Jangan bagaimana rahimahullah. Hal yang pertama cebok, bagaimana teknis cebok? Teknis cebok adalah ketika jenazah sudah standby. Insya Allah nanti cuma Pak Akhir kita ambil kelas umahat nanti deh, kelas ibu-ibu nanti ya. Jadi mawar Pak Kemudian mawar, nanti ya Bu, dan Pak Abu nanti. Teknisnya dalam cebok, bagaimana teknis cebok? Ketika Bapak Ibu menamai jenazahnya itu masih berpakaian. Kalau masih berpakaian, kalau memang keluarga menghendaki, ojo dirusak Pak Ruki, ya wis tak copot caranya. Tapi kadang-kadang kita tuh efisien waktu karena waktunya juga terbatas. Saya ngedusi setelah kerja setelah ngomong-ngomong. Saya simpel mawon, saya gunting, saya pusat. Gunting dari lengan sampai sini, ke sini tekan. Dilepas ke bawah. Geserkan belakang, nanti jatuh dari belakang. Itu hanya lengan dalam. Potong samping, kasih belakang ini dari belakang. Dirusak mawon. Pokoknya bukan mungkin dari keluarga aja terus kira soalnya jenazah gitu. Belum mungkin. Lanjut kawan, monggo. Zaman Allah Subhanahu wa taala dalam proses istinja, cebok itu yang pertama kali adalah tetap aurat harus tertutup. Walau disutroh, walau ini dikepung oleh sutroh pembatas, tetap harus ada penutup auratnya. Batasan aurat laki-laki mana Bu? Sampai lutut. Usah sampai lutut. Masya Allah. Usah sampai bawah lutut. Kita tutup seperti ini. Ketika teknisnya, bagaimana cebok Pak Rudi? Cebok gampang. Usahakan mula kalau merawat jenazah jangan lama-lama Pak. Meh dineke, ya semoga dineke lah. Tapi dulu Pak, dineke kondisi resik, jangan kondisi kotor. Orangnya jam 3 esok, sebenarnya saya benar-benar di padang. Waduh, benar di padang. Gue salah beku nih mungkin, salah anyep kabeh. Teknisnya dalam cebok adalah satu kaki diangkat. Mula kalau jenazah anyar itu masih gampang bilang-bilang. Memudahkan kita dalam membersihkan. Istinja cukup begini. Bersihkan. Dan ketika resik dia baru tutupi dari sini. Nanti dilihat. Kalau masih kotor, si kotor. Terus jangan dilihat gini. Karena hukum syariat agama kita tidak boleh melihat langsung. Harus ditutup, harus. Jadi benar-benar Pak. Adab itu benar-benar sama jenazah ini jangan dianggap dia mati. Anggap aja dia masih hidup. Jadi keratenannya kayak wong murid, awang-awang. Rasa berusaha. Santai mau. Bersihkan sampai bawah, sampai bersih. Dan ini kaki biasanya kalau ada tim yang depan saya ini pakai selang Pak. Selang masukkan ke sini dia ngocor terus, saya yang ngocor. Terus dia ngocor terus. Dan fokus satu-satu. Fokus ngocor banyak, aku fokus ke sini. Terus. Kalau di bak mandi jenazah, kotoran akan ke bawah dan terus ke lokal kan Pak gitu. Ya, kalau di baknya mandi jenazah. Terus sampai bersih. Sudah. Kalau sudah bersih, tak tiriskan. Dibuang silakan, dipakai lagi silakan. Sudah. Tahap yang kedua, wudu. Wudu ini tidak usah aneh-aneh Bu. Wudu ini cukup kita pakai kapas. Saya tahu lah, rambutnya mirip tuh. Rambutnya tuh. Diwudukan dulu. Yang pertama adalah tangan. Oh iya saya lupa. Dalam APD ini jika membutuhkan masker boleh masker. Karena kadang-kadang enak uang ini tegel metal itu, tapi bukan tegel ambune. Yang paham gitu. Karena segala medan juga harus kita lalui, kita harus siap mau dan mau. Ya memang kondisi seperti itu. Pasrahkan saja sama Allah. Kalau niat kita jelas mau nolong sama orang, khairul khafahu linnas. Allah akan semangat baik-baik saja. Saya ngurus jenazah utuh, jenazah rusak dari umur bayi sampai sekian tua tahun. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Allah mudahkan Al-Fakir tidak pernah berosok muntah dan sebagainya.
Jenazah kecelakaan, potong beberapa bagian terbiasa mau. Kenapa? Niat saya hanya ingin menolong saja. Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Jadi kalau ingin jadi relawan, pasrahkan semua sama Allah. Niat dari rumah, ingin mulung sudah. Nanti semuanya baik-baik saja. Kita lanjut. Yang kedua adalah wudu. Wudu ini kayu, ya. Ciduk, kayu 3 kali, seperti panjangan wudu sama. Sama seperti panjangan hidup. Ya, 3 kali, semua 3 kali. Bagian mulut dia taruhi, bagian mulut naik ke atas. Tutup gigi depan awan. Kosong ini boten sah. Apalagi diguyur ini wah. Boten sah jangan. Jangan ada Pak, kasihan kok. Kasihan. Apa mau? 3 kali boleh, sekali pun cukup. Ya, gigi depan ini. Bibir basah. Sudah cukup. Wudhu kita akan selesai. Wudhu akan selesai. Step yang ketiga, tahap yang ketiga apa? Pandangan jenazah apa? Mengguyur dari sebelah kanan. Teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah mengguyur dari sebelah. Sunahnya kita adalah mengguyur dari sebelah kanan. Ini air, guyur sebelah kanan. 1 sampai bawah kaki, 2, 3. Kiri 1, 2, 3. Miringkan ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Lalu ke kanan. 1, 2, 3. Habis itu tahap yang keempat menyabun. Sabuni semua bagian, anak-anak boleh turun begini. Anak-anaknya jenazah. Oke. Monggo silakan. Tahap keempat ini, monggo silakan pasrahkan anak-anaknya ke saudara dekatnya. Tapi ingat ya, tadi kita ketahui bersama tidak sembarang oleh siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah. Oke, kita semua dapat ilmunya dan jangan sampai kebalik-balik. Jangan lengah bapak-bapak. Jika memandikan jenazah, jika bukan mahramnya jangan mengintip. Oke, kerjaman kalau ribuan akan cepat. Kita hanya melaksanakan sesuai apa yang digunakan Allah. Lanjut, setelah memandikan jenazah. Semua dimandikan, dikeramasi, bagian telinga semua dibersihkan, pakai cotton bud boleh, daun telinga bawah, dari dalam dan luar itu sangat bersih, dan sela-sela kuku kaki, oke, selangkangan, ketiak, pusar, semua bersih. Ingat, jangan diusuk, santai mawon. Saya kalau mandi jenazah di rumah dapat kesempatan amal soleh di rumah itu bisa 25-30 menit. Uang ngantarnya aku di jenazah mesti keberenang. Wah, kalau di negara musuh itu raja. Padahal di pulau sama beras, biar bersih pak. Godok itu salah ngopo, alon-alon mau bersih. Nah, sekarang jika menemui si jenazah ini ada bagian-bagian sing panjang, bisa kumis terlalu panjang. Saya pernah nangani Pak Fulan itu sebatang kara Pak, tidak punya suami, tidak punya istri, sampai punya suami 70-an, stroke kalau meninggal, kondisinya tidak terurus Pak. Ya Allah ya Rabb, sangat tidak terurus. Sampai salah satunya kumisnya sampai menutupi bibir, rambutnya sampai gondrong menutupi telinga. Kalau menutupi yang rumput tetap kita potong. Saya cukur sampai atas telinga, saya cukur atas bibir, kumis, dan cukurnya ini jangan dibuang. Masukkan nanti dikubur pada tangan. Kita ambil satu kain mori ini, kapan ini kita potong sedikit aja buat jumudi itu. Kuku juga begitu. Kalau memang kotor panjang kita potong itu, tidak apa-apa. Potong ini. Kasihnya dari satu ini tadi. Nanti dibungkel buang, boleh tidak apa-apa. Tapi tetap potongnya hati-hati. Karena baru menjadi jenazah, kadang-kadang saya potong terlalu nandes ya tetap untuk gede. Oke, jadi hati-hati. Ngeratengannya kaya Pak Suri. Lanjut. Ini menaik dalam hal pertanyaan. Poin 1 selesai pertanyaan, atau semua selesai baru pertanyaan? Bapak Ibu, seperti itu. Semua selesai. Lantas, untuk kuku tadi diikut sertakan seperti rambut atau dibuang? Dipesertakan, jadikan satu, nanti dimasuki liang dulu. Ya.
Biasanya kalau saya ikut mendampingi edukasi seperti ini, 1 poin langsung pertanyaan. Bagaimana Pak? Satu poin pertanyaan nggih. Ya sudah. Kalau begitu, untuk poin pertama saya anggap selesai. Ada pertanyaan dari ibu-ibu dulu, nanti baru Bapak monggo. Oh tidak boleh. Ya, singgot itu Bapak-bapak, ada ibu bertanya, singgotnya dipotong enggak Pak Budi? Tidak boleh. Ingat ya, hukum agama kita tidak boleh potong singgot. Yang ada biarkan singgot. Oke, harap betul kalau biarkan. Saya nggak tahu. Kalau merapikan ya. Sebatas apa? Kalau sudah jengkal, ini ada jejulin, itu boleh dirapikan. Dirapikan. Tapi tidak dipangkas boleh. Ya. Ada lagi, ibu monggo. Poin yang pertama, memandikan jenazah. Monggo Bu, yang mau terjadi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Ya, dari atas ke bawah. Ya, arahnya 3 kali sebelah kanan. Boleh. Nanti kalau lebih itu yang tahap yang keempat Bu. Setelah seluruhnya kita laksanakan, baru kita mandi bersama-sama. Ada gitu. Terus untuk satu lagi, najisnya biar keluar tadi lupa, Pak Amunten. Najisnya biar keluar ketika mandi jenazah ada satu season beda-beda ya. Kalau di kampung kita nampung sedikit, kita benar Bu. Tidak apa-apa Bu, tapi tetap ada. Jangan lupa ojo. Ada gitu. Tetap di ini. Kalau saya di rumah sakit, kita di rumah sakit itu kasih selang yang kecil. Kasih bubur sebentar, terus kita dorong bantal. Itu nanti keluar. Tidak apa-apa, karena dalamnya itu sampai bersih. Bubur pasang selang, air, campur sedikit, kita dorong bantal. Tidak apa-apa. Itu saya waktu di rumah sakit. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Monggo. Ibu sudah tidak ada yang bertanya. Pertama untuk ketentuan penangkatan air itu seperti apa, sama penggunaan faktor sama buah itu seperti apa, sama yang kedua itu terkait dengan cara membujur itu apa, harus ditandai tangan dulu ya atau langsung duduk langsung ke baju? Baik. Kalau untuk mekanisme pertama tadi adalah air, suhu air tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Bahkan ketika si mayat kita berada di daerah pemukiman pegunungan, tentunya airnya seperti itu, karena sudah tidak ada ketentuan khusus dalam suhu air. Dan kalaupun air kayak air hangat di Pak Romi, tidak ada pengaruh Mas. Yang jelas air itu mensucikan, ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Yang penting ya jangan hangat banget, malah matang mau seperti ini. Lanjut, penggunaan kapur barus, ya, baik. Kapur barus, ibu-ibu, saya lupa nama apa. Kapur barus itu ada guyuran terakhir. Dalam agama kita disunahkan ada guyuran terakhir itu air kapur barus. Dan ada juga kisah kita bahwa ada penggunaan daun bidara. Zaman dulu itu daun bidara masih banyak sekali. Kalau sekarang kita anggap seperti tanaman liar. Liar di sini tanda kutip mudah untuk tumbuh. Daun bidara. Jadi kalau memang ada daun bidara, silakan bisa digunakan. Tapi para ulama sepakat karena ini sudah modern, jika memang ada air sabun cair dan sampo dan seterusnya boleh. Itu sudah memenuhi syarat. Intinya adalah mewangikan, membersihkan. Kalau penggunaan kembang saya tidak tahu. Kembang saya tidak tahu. Taburnya di bawah ini saya tidak tahu. Yang pasti bunga dalam bidara jelas. Mula saya pesan saja, suatu waktu ketika ada Jumat berkah atau subuh berkah, Bu bagi-baginya coba kanan Pak. Sesekali bagi tanaman bibit bidara itu Pak. Semua karena itu sunnah. Itu diminum seduh bagus. Dan seterusnya. Baik. Ada lagi Pak? Oh, cara mengguyur. Saat mengguyur itu langsung saja, karena kalau kita menggunakan di kampung itu kan pakai gayung. Kalau dalam air, kalau di daerah muka wajah itu mungkin bisa. Kalau di sini kan kita sabun.
sabun saja langsung diguyur boleh, kalau tidak dipakai tangan begini. Tapi karena kan biar tidak bersih, Mas. Saya tak gini kan loh, guyur dari atas ini harus bersihkan. Kalau di rumah sakit, kalau kita di rumah sakit atau kita ada selang, lebih enak selang, pasang shower. Selang itu kasih shower, nah, terus seperti hujan itu lebih enak. Begitu. Ada lagi bapak? Mbak? Saya pernah misalnya melihat orang Arab memandikan. Jadi sebelum jenazah itu dibawa ke tempatnya atau sebelum dimandikan itu dirapikan dulu. Jadi pernah nanti ya apa ini hanya teknik saja atau gimana? Jadi dipotong punya mungkin jadi sebelum dimandikan jadi itu sudah tidak akan dikubur ya saya itu saya belum tahu sekarang itu yang pertama. Yang kedua ada yang apa namanya itu pakai odol untuk sikatan itu gimana? Apa lebih praktis pakai apa itu kapas atau karena ada itu giring kayak gitu memang. Terus yang kedua tadi dikatakan kalau sudah wudu dan 3 kali kanan kiri sampai samping, anak-anak misalnya mau mandikan silakan. Nah itu anak-anak itu kok apa anak misalnya jenazahnya laki-laki berarti ya anak laki-laki aja atau mungkin boleh anak laki-laki perempuan sama istrinya misalnya atau gimana itu? Ya. Baik. Yang pertama adalah ketika merapikan jenazah sebelum dimandikan. Jujur saja Pak, secara intens itu sebenarnya kita ada kelas sendiri. Ada kelas ikhwan, ada kelas ibu-ibu rumah tangga. Sebenarnya itu akan dijelaskan ketika kita punya kelas khusus. Karena waktunya terbatas. Kalau saya jelaskan detail nanti 2 jaman lebih. Jadi benar. Jadi perapian jenazah itu tahap awal. Nanti kalau ada kelas khusus kita punya tim, tim janais, boleh nanti akan saya detailkan. Termasuk dibahas Pak Burhan tadi. Mulai dari merapikan kuku, merapikan rambut, kalau memang jenggotnya benar-benar kusut, boleh dirapikan. Ketiak, rambutnya banyak, boleh dirapikan. Termasuk kuku itu sebenarnya satu-satu. Potong kita kalau memang kita semua satu-satu, dijumili satu-satu pelan-pelan. Pakai tusuk gigi. Tusuk gigi. Alon-alon Pak, sebenarnya begitu sebenarnya. Detailnya begitu. Bahkan memandikan jenazah itu tidak hanya 10 menit, 15 menit. Bisa sampai 1 jam Pak. Karena memang kita butuh bersih. Intinya adalah bersih. Lanjut untuk tusuk gigi. Terus membersihkan nyukur itu ya? Itu termasuk nyukur kemaluan berat itu? Iya, betul. Ya. Syukur kemaluan berat juga begitu. Kita kan ada ketentuan 40 hari ya. Senang kita ya. 40 hari itu memotong rambut kemaluan. Jika memang kenyataannya nanti secara detail jenazah ini kemaluannya rambutnya cukup banyak, boleh dirapikan. Tetap adatnya kita jadikan satu, nanti kita kubur sama-sama. Itu gitu. Kita buatkan kantong. Lanjut untuk gosok gigi. Gosok gigi sebenarnya saya pribadi belum pernah ada detail pemilih. Insya Allah maksud beliau di Saudi sana mungkin salah satunya adalah untuk bersih. Karena memang tidak menyepelekan nih, kalau bersifat itu juga luar biasa nikmat, tapi kan tidak bisa menjangkau sampai dalam. Salah satunya ketika kita melihat jenazah ustadz mungkin maaf itu ada sisi geraham dalam itu kadang-kadang kotor, jadi memungkinkan saya harus menggosok gigi. Ada lagi Ustaz? Bisa itu misalnya kan awal diwudui udah diwudui terus ketika anak itu kan mungkin kan ya. Anak melu istri Ya. melu Kalau anak-anak terakhir maksudnya gini terakhir itu apa diwudui lagi kan enggak? ya. Ketika terakhir. Para ulama salaf menjelaskan bahwa ketika si jenazah sudah wudu, sudah tidak ada najis. Dan ketika anak-anak pengen melu mandikan boleh.
Tapi di bawah usia 10 tahun. Boleh, betul silakan. Kalau di atas 10 tahun tidak boleh. Ini aturan kita. Oke, kita hukum syariat kita tetap tidak boleh. Ada lagi Bapak-bapak? Poin yang pertama, mandikan jenazah. Oh, betul. Masya Allah. Baik. Ya Ustaz. Untuk posisi organ, ketika kita menemui organ jenazah itu saya sebut jasad rusak. Ada jasad rusak, ada jasad utuh. Ketika ada polisi datang, ketika dia di rumah sakit, ada kantong, 2 kantong misalkan. Sing rusak, sing dirusak kabeh Pak. Kita masuk pemulasaran di jasad rusak. Sing utuh ini Pak, sing rusak. Itu utuh apa? Beret tok. Beret mungkin dilipat. Saya buka perikatnya ada 1. Orang beret kami ini Pak. Gitu. Jadi ketika memandikan jenazah, korban kecelakaan, korban bencana alam, yang penting masih ada organnya untuk disucikan. Jika masih ada organnya, rakyat enaknya mau dodo karo paha 1 sama lengan boleh dimandikan. Tapi mandikannya karena ini udur syar'i, hanya diguyur saja. Tidak perlu digosok dan seterusnya, tidak usah. Karena kondisi. Cukup Ustaz? Kalau diamputasi kondisi meninggal kok aneh ya. Kalau amputasi itu orangnya masih hidup, amputasinya tak kubur, biasanya begitu. Langsung dikubur aja. Jadi kalau amputasi setahu Al Fakir, potong kaki Mas, diabetes mellitus, potong ya potong langsung ke bawah ke makam, sudah. Oke. Kalau itu karena udur itu maksud saya kalau diabetes mellitus kan numpang amputan, mampu. Jadi ada orang kadang tak kuat juga, langsung saja. Atau diguyur, monggo silakan. Padahal kita tunaikan rukun kita, mandi jenazah, guyur sekali, boleh, putar, masuk. Bismillah. Ada lagi Bapak, poin pertama mandikan jenazah. Dalam dijelaskan yang anak cucu yang boleh melihat setelah hidup tadi dan setelah wudhu ya. Tadi anak yang berbawah umur 10 tahun. Itu 10 tahun itu yang sejenis atau yang tidak? Nah, itu perlu yang Kalau 10 tahun, Pak Dokumentus ini bertanya ketika ada anak atau cucu ingin ikut memandikan, usianya di bawah 10 tahun. Ini kok kemuduran aku kudu itu, ya diusahakan tetap edukasi ke anak-anak Pak. Nek lanang ya mandiin lanang. Nek wedok mandiin wedok. Biar mereka menanamkan di mindset mereka bahwa nanti kalau gede kita jelaskan batasan umur sampai hidup. Pasti KSD insya Allah sudah paham. Di KSD itu umur berapa Bu? 8 tahun ya? 8 tahun, insya Allah sudah paham, baru kita jelaskan. Usahakan kita tetap patuh pada hukum syariat kita mengenai aturan syariat, maka kita melaksanakan sesuai saja yang sudah ditunjukkan. Ada lagi? yang 10 tahun ke bawah itu artinya yang boleh sekitar bawah ya. Ya. Artinya yang sejenis Ya. Kalau laki ya laki. Nah ini perlu dijelaskan. Betul. Kalau jenazahnya laki, ya usahakan yang laki. Begitu sebaliknya.